Meski punya penghasilan tinggi, wanita ini terjebak dalam kebiasaan buruk. Ia suka jajan sembarangan hingga berat badannya naik. Ia juga punya kekasih yang toksik, suka terlibat judi online. Bagaimana akhir kisah wanita ini? Akankah ia akan selamanya terjebak dalam lingkaran setan yang merusak hidupnya? Selamat datang di channel YouTube Sekolah Kehidupan, channel yang akan menginspirasimu menuju jalan kebaikan. Laras adalah seorang wanita pekerja kantoran yang tinggal di sebuah apartemen kecil di jantung kota. Kesehariannya dihabiskan dengan pekerjaan yang menumpuk dan rutinitas yang monoton. Di tengah kesibukannya, Laras merasa kesepian dan suntuk. Ia mencoba mengisi kekosongan itu dengan kebiasaan yang keliru. Hampir setiap malam, ia menghabiskan waktunya makan di luar, dari restoran mewah hingga pedagang kaki lima. Laras menjelajah setiap sudut kota, memburu makanan lezat yang membuatnya sejenak melupakan kesuntukannya. Namun kebiasaan itu tidak datang tanpa harga. Tubuh Laras semakin berat, kesehatannya mulai terganggu dan ia seringkali merasa lelah. Puncaknya, ia harus bolak-balik ke rumah sakit untuk memeriksakan keluhannya, mulai dari tekanan darah tinggi hingga masalah pencernaan. Selain kebiasaan makan di luar, Laras memiliki tabiat buruk lain yang menguras tabungannya. Ia gemar berbelanja secara impulsif. Tiap kali melihat diskon atau barang murah, ia langsung tergoda untuk membeli. Lemari dan laci-lacinya penuh dengan barang-barang yang jarang ia gunakan. Bahkan tak jarang, barang-barang tersebut cepat rusak, membuat Laras harus mengeluarkan uang lebih untuk mengganti yang baru. Meskipun ia berpenghasilan cukup tinggi, tabungannya selalu kosong dan ia merasa hidupnya seperti berjalan di tempat. Di sisi lain, Laras menjalin hubungan asmara dengan Dani, seorang pria yang tampan dan tampak penuh percaya diri. Di awal hubungan, Dani tampak peduli dan pengertian. Namun seiring berjalannya waktu, Laras mulai menyadari bahwa Dani memiliki kebiasaan buruk. Dani adalah seorang penjudi yang gemar membeli tiket lotre dan memainkan judi slot. Setiap kali ia kalah dan kehabisan uang, ia akan datang kepada Laras untuk meminta bantuan. Jika Laras menolak, Dani tak segan-segan mengancamnya untuk meninggalkannya. Dengan nada sarkastik, Dani sering berkata, "Siapa lagi yang mau wanita gendut seperti kamu selain aku?" Laras merasa terjebak. Di satu sisi, ia menyadari bahwa hubungan ini tidak sehat dan membahayakan masa depannya. Namun, rasa takut dan rendah diri membuatnya sulit untuk mengambil keputusan. Di dalam hatinya, Laras masih menyimpan mimpi besar. Ia ingin menjadi wanita mandiri dengan tabungan ratusan juta, memiliki hidup yang stabil, dan bebas dari kekhawatiran finansial. Namun, melihat kenyataan hidupnya yang kacau, mimpi itu terasa mustahil. Sampai suatu hari, semuanya berubah ketika ibunya datang berkunjung. Ibu Laras, seorang wanita sederhana dan penuh kasih, tiba-tiba muncul di pintu apartemennya. "Ibu rindu kamu, Nak, dan ibu khawatir dengan hidupmu," katanya dengan lembut. Melihat wajah ibunya yang penuh perhatian, Laras tidak bisa menahan air matanya. Ia pun menceritakan semua masalah yang ia hadapi, dari kesehatannya yang menurun, kebiasaannya berbelanja, hingga hubungannya yang toksik dengan Dani. Setelah mendengarkan cerita Laras dengan penuh perhatian, ibunya menghela napas panjang. "Laras, hidup ini penuh pilihan. Jika kamu terus memilih kebiasaan buruk dan bertahan dalam hubungan yang tidak sehat, maka hidupmu tidak akan berubah. Kamu harus mulai disiplin dan berhenti mengasihani diri sendiri. Mulailah masak sendiri makanan yang sehat, jaga tubuhmu, hindari jajan di luar dan berhenti membeli barang-barang yang tidak kamu butuhkan. Dan yang paling penting, tinggalkan Dani. Kamu pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik, Nak. Kamu tidak perlu bertahan pada orang yang hanya membuatmu merasa tidak berharga." Kata-kata ibunya menyentuh hati Laras. Ia menyadari bahwa ia telah terlalu lama terperangkap dalam kebiasaan yang merusak dan hubungan yang tidak layak. Dengan tekad baru, Laras memutuskan untuk berubah.
Hari-hari pertama tidak mudah. Ia harus melawan keinginan kuat untuk memesan makanan dari restoran favoritnya dan menahan godaan berbelanja ketika melihat diskon besar-besaran. Namun, Laras bertahan. Ia mulai belajar memasak, memilih bahan-bahan yang segar, dan menyiapkan menu sehat. Ia juga mulai berolahraga, meski awalnya hanya jalan kaki di taman setiap pagi. Perubahan ini mulai membawa hasil. Berat badannya perlahan turun, energinya meningkat, dan kesehatannya membaik. Di sisi lain, Laras memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Dani. Meski awalnya Dani mencoba mengancam dan memanipulasinya, Laras tetap teguh pada keputusannya. Ia merasa lebih bebas dan menemukan kedamaian dalam hidupnya yang baru. Waktu berlalu dan Laras semakin bersemangat menjalani hari-harinya. Di kantor, ia bertemu dengan Aryo, seorang pria yang dikenal cerdas dan berintegritas. Mereka awalnya hanya berteman, namun perlahan-lahan persahabatan itu berkembang menjadi cinta. Aryo memiliki visi yang sama dengan Laras, hidup hemat, sehat, dan menabung untuk masa depan yang lebih baik. Ketika Aryo melamar Laras, mereka sepakat untuk merayakan pernikahan dengan cara sederhana, hanya mengundang keluarga dan teman-teman dekat. Laras merasa bahagia karena pernikahannya bukan hanya tentang seremonial mewah, tetapi tentang komitmen dan kebersamaan. Setelah menikah, Laras dan Aryo memutuskan untuk membuka usaha kecil bersama. Dengan tabungan yang telah mereka kumpulkan, mereka mampu menjalankan usaha tanpa harus meminjam uang ke bank. Meskipun perjalanan bisnis mereka tidak selalu mulus, mereka saling mendukung dan menghadapi setiap tantangan dengan tenang. Ketekunan mereka terbayar dan usaha mereka tumbuh hingga menjadi perusahaan yang sukses. Laras dan Aryo dikenal sebagai pasangan miliarder yang rendah hati dan bijak mengelola keuangan mereka. Laras tidak pernah melupakan peran ibunya dalam perjalanan hidupnya. Sebagai tanda bakti, ia membangunkan rumah nyaman di desa untuk ibunya dan membiayai perjalanan haji serta umroh berkali-kali. Tidak hanya itu, Laras juga menunjukkan kepeduliannya kepada orang lain. Ia memberikan hadiah perjalanan umroh kepada karyawan setianya dan mendirikan program Jumat Berbagi di halaman perusahaannya, di mana makanan dan kebutuhan pokok dibagikan kepada mereka yang memerlukan. Kehidupan Laras kini jauh dari masa lalu yang penuh kegelisahan. Setiap langkah yang ia ambil penuh dengan rasa syukur, dan ia merasa bahagia bisa memberikan dampak positif bagi banyak orang. Tidak ada lagi uang yang terbuang sia-sia. Semuanya digunakan untuk membangun masa depan yang lebih baik dan membantu sesama. Dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa hikmah. Yang pertama, berani berubah adalah kunci meraih kebahagiaan. Laras membuktikan bahwa meski perubahan itu sulit, keberanian untuk memulai adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik. Mengubah kebiasaan buruk memerlukan keteguhan dan konsistensi, tetapi hasilnya sepadan dengan usaha. Setiap langkah kecil yang berani diambil bisa membawa dampak besar di masa depan. Keberanian ini membuat Laras lepas dari belenggu dan menemukan dirinya yang lebih kuat. Yang kedua, nasihat orang tua adalah pedoman berharga. Dalam momen terberatnya, nasihat ibunya menjadi penuntun yang menyalakan harapan baru bagi Laras. Petuah bijak dari orang tua seringkali lahir dari pengalaman panjang dan penuh kasih. Kata-kata ibunya menjadi pengingat bahwa keluarga adalah pendukung sejati yang menginginkan yang terbaik bagi kita. Ketika Laras mulai menjalani hidup sesuai dengan nasihat ibunya, jalannya menuju kesuksesan dan kedamaian mulai perlahan tercapai. Yang ketiga, kesehatan adalah aset terbesar. Laras menyadari bahwa menjaga kesehatan fisik dan mental bukan hanya berdampak pada dirinya, tetapi juga pada stabilitas hidupnya secara keseluruhan. Ketika ia memulai pola makan sehat dan olahraga, ia tidak hanya mendapatkan kembali energi, tetapi juga menghemat pengeluaran medis. Investasi pada kesehatan membawa dampak jangka panjang yang positif
dan melindungi kita dari krisis yang tak terduga. Pilihan untuk hidup sehat ini menjadi dasar bagi kehidupan Laras yang lebih teratur dan produktif. Yang keempat, lingkungan yang positif memperkuat kesuksesan. Saat Laras mulai dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung, seperti Aryo dan ibunya, hidupnya mengalami perubahan drastis. Lingkungan yang positif memberi kekuatan dan motivasi untuk tetap konsisten pada tujuan, menghindari godaan kebiasaan buruk, dan meraih impian. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan orang-orang yang percaya pada kita bisa menjadi faktor penentu keberhasilan. Dukungan emosional yang tulus menjadi bahan bakar bagi semangat dan ketekunan dalam menghadapi tantangan. Dan yang terakhir adalah berbagi kebahagiaan membawa berkah lebih besar. Setelah Laras mencapai kesuksesan, ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari berbagi dengan orang lain. Ketika ia memberi hadiah umroh kepada karyawannya dan mengadakan kegiatan berbagi di perusahaannya, ia merasakan kepuasan batin yang mendalam. Hal ini mengajarkan bahwa rezeki yang kita miliki akan lebih berarti jika dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. Berbagi tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga memperkaya jiwa dan membuat hidup lebih bermakna. Kisah Laras mengajarkan bahwa dengan tekad, keteguhan hati, dan dukungan yang tepat, setiap orang bisa mengubah hidupnya dan mencapai kebahagiaan yang tak terduga. Demikian kisah kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.